Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, saya membuat video ini untuk meningkatkan kesadaran. Bukan terutama yang mendengar, tapi juga saya yang berbicara ini soal bahwa Yesus selalu ada dalam perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidupku, dalam perjalanan hidupmu. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, kata Yesus dalam bacaan hari ini. Mereka ini saja para murid yang berkumpul, yang dia lihat. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita diperhitungkan juga dengan kalimat yang terakhir ini. Juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Para culprit, saya sangat yakin dengan menjadi seorang Kristen kita sudah berkali-kali mendengar Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan, Ia selalu bersamaku, atau Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup. Tapi seringkali karena begitu banyaknya pengalaman, perjalanan yang kita dapatkan, boleh jadi kita menjadi sangat kelelahan dan lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup. Dan pelan-pelan kita menjadi kekeringan, merasa kesepian, merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Saya mendengarkan keluh kesah beberapa orang yang merasa doanya seperti sia-sia, seolah sia-sia. Sekalipun dengan tekun mencoba merawat hubungannya dengan Tuhan, dengan 2 rosario, novena, dengan berbagai macam bentuk devosi, tetapi di dalamnya merasa kekeringan. Dan di sisi lain dia merasa sangat malang karena beberapa pengalaman buruk yang dia dapatkan. Relasi, hubungan dengan orang lain di tengah keluarga, atau dengan orang-orang terdekat di luarnya. Mempertahankan hubungan yang sudah ada, atau ketika mencoba membuat komitmen tetapi tidak cukup yakin apakah ini yang sedang menjadi pilihan terbaik untukku, apakah saya harus menunggu yang lain lagi. Dan tidak tertutup juga kemungkinan ada orang-orang yang mengalami kemalangan dan menjadi putus asa. Dan ini justru yang lebih sering terjadi. Ketika kemalangan ini datang bertubi-tubi, rasanya sia-sia berdoa selama ini, dan menjadi ragu atas apa yang dia lakukan dalam hidup rohaninya. Menjadi ragu dengan doa-doa yang selama ini dia buat. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Itu yang Yesus sendiri katakan. Dan kita juga mengharapkan begitu, bahwa sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam kesendirian, kita tetap merasa yakin Tuhan menyertai kita. Kalau kita sendiri mengandalkan kekuatan kita, yang ada malah kelelahan dan kesepian. Ketika kita merasa kesepian, kita menjadi sangat rapuh. Dan kita akan mencari cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan dan untuk memberikan kita kekuatan ketika kita rapuh. Boleh jadi kita mencari pertemanan-pertemanan yang tidak sehat. Daripada saya mengalami kelelahan semacam ini, kesepian semacam ini, saya akan berteman dengan siapapun yang tersedia di sekitar saya. Atau ketika kita merasa kesepian, kita kehilangan harapan, kehilangan alasan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk apa ini semua? Karena saya merasa saya tidak punya tujuan, saya tidak punya pencapaian yang saya mau gapai, yang saya mau dapatkan. Menarik untuk saya kata-kata seorang teman, without God, our life is nothing.
Kita tidak punya format, rupa dari permenungan-permenungan kita. Dengan terang iman kita menemukan kekuatan, alasan, dan tujuan dari perjalanan hidup. Maka ketika rasanya kita kehilangan alasan untuk lebih bergairah hari demi hari, boleh jadi iman yang kita miliki meredup, tidak dirawat, dan tidak menyadari, tidak dirawat kesadaran bahwa Yesus ada bersama dengan kita, menyertai perjalanan hidup kita. Semoga dengan semakin menyadari, dengan semakin meningkatkan kesadaran kan kehadiran, penyertaan Kristus dalam hidup, dalam dua-dua kita juga memiliki kekuatan untuk bangkit, semoga, dari segala kesulitan-kesulitan. Semoga kita sanggup, dan sekali lagi semoga kita juga semakin merawat kesadaran kita bahwa ada Allah yang selalu menyertai kita dalam hidup kita. Pace bene.